Salah satu stereotip masyarakat umum terhadap psikoanalisis adalah saat Freud menyebut adanya kerja mitos Oedipus kompleks di dalam kehidupan manusia yang menyebut bahwa cinta pertama anak-anak merupakan orang tua mereka, sehingga saat dewasa nanti mereka cenderung mencari pasangan yang mirip dengan orang tua mereka. Pernyataan demikian tentu saja kontroversial, dan Freud sendiri mendapat banyak kritik, serta menjadi salah satu alasan kerja psikoanalisisnya dianggap tidak saintifik. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Oedipus kompleks di dalam psikoanalisis? Dari Freud sendiri, dia tidak pernah menjelaskan secara eksplisit apa itu Oedipus kompleks, melainkan terkesan menyamakannya dengan sebuah mitos berdasarkan cerita Oedipus. Apa yang dimaksud mitos di sini bukanlah tentang sebuah cerita palsu atau kebohongan, melainkan narasi yang secara tidak langsung atau tidak sadar bekerja mengantarkan sang anak terhadap ketertarikan seksualitas. Bagi Freud, keluarga selalu menjadi poin referensi terhadap setiap hal berbeda yang kita temukan di luar diri. Dan hal pertama yang dilakukan sejak kecil oleh anak-anak adalah mencocokkannya dengan apa yang dialami dan pelajari bersama orang tuanya. Misalnya tentang memahami arti perempuan dan laki-laki saat berhadapan dengan dunia di luar dirinya. Sang anak akan mencoba mengasosiasikan setiap yang dia temui dengan kategori yang selaras dengan bagaimana ibu dan ayahnya berperan di dalam keluarga. Sehingga jika ada yang disebut sosok yang paling mewakili sosok perempuan, maka dia adalah ibu, sedangkan sosok laki-laki akan diwakili oleh ayah. Tentu, kerja asosiasi dari sang anak tersebut tidak bisa dibuktikan secara konkret. Namun, narasi tersebut bekerja membantu sang anak untuk bergabung dengan cara berpikir yang lebih luas, sehingga membuatnya mampu memahami dunianya dan tidak merasa terasing. Hal ini termasuk tentang kepuasan pribadi, yang menjadi awal Freud menteorikan bahwa kebutuhan anak yang didapat dari sang ibu tidak hanya sebatas kebutuhan dasar belaka, melainkan juga tentang pengakuan diri bahwa sang anak merasa lengkap dengan kehadiran ibunya. Ketika Freud menyebut seksualitas, hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan hubungan fisik seksual, melainkan bagaimana referensi tentang kehidupan selalu bersifat utuh dan komplit dengan kehadiran sang ibu. Sosok ibu pada akhirnya hampir menyerupai konsep Tuhan, yaitu konsep tertinggi yang mampu menyediakan serta memberikan kepuasan bagi sang anak. Apakah dengan begitu, stereotip tentang Oedipus kompleks benar? Tidak juga, sebab kita tidak pernah bisa mengukur bagaimana tingkat kemiripan tipe pasangan atau bahkan pasangan mereka dengan orang tuanya. Namun, stereotip tersebut membawa sedikit kebenaran juga, sebab standar umum pasangan sebagai perempuan adalah mereka yang dianggap selalu peduli, lemah lembut, mampu melakukan aktivitas mendasar seperti memasak dan lain-lain, atau bahkan ekstrimnya seorang penurut. Tentu, pandangan umum seperti ini bersifat patriarkal dan terkesan sudah punah. Namun siapa yang bisa benar-benar memastikannya? Jika kriteria tersebut mampu membawa kehadiran absolut sang ibu, mereka, dalam hal ini kaum laki-laki atau perempuan, akan menginginkannya karena seolah-olah mampu menawarkan kepuasan yang lama telah hilang darinya. Di sisi lain, Lacan menekankan bahwa sedari awal Oedipus kompleks tidak bekerja sebagai mitos, melainkan kerja metafor. Apa yang Lacan maksud adalah kita dari awal memang tidak bisa menemukan bukti atau hubungan antara relasi orang tua dan anaknya seperti yang dibayangkan Freud. Namun Lacan menekankan apa yang didapat sang anak dari fase oedipal bukanlah narasi, melainkan hukum atau law, atau juga disebut aturan simbolik. Hal ini bukan berarti Lacan menyebut Freud telah keliru melalui interpretasi mitos Oedipus, melainkan bagaimana hukum simbolik bekerja sudah selalu mengasumsikan adanya kerja fantasi tentang fungsi Oedipus kompleks. Contoh yang paling umum adalah tentang incest. Tentu, kasus incest adalah kasus yang jarang. Persoalannya bukan tentang sering atau tidaknya kasus tersebut, melainkan fantasi tentang adanya kemungkinan tersebut selalu sudah membawa hukum yang menopangnya.
Adanya larangan tentang incest itu dari awal sudah mengandaikan adanya fantasi tentang incest itu terjadi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana suatu hukum bisa muncul dari kerja Oedipal? Berbeda dari Freud, Lacan menambahkan elemen ketiga di dalam kerja Oedipal, yaitu fungsi dari nama sang ayah atau the name of the father. Sang ayah di sini bukanlah atau tidak ada hubungannya dengan ayah biologis yang membagikan gennya kepada anaknya, melainkan ayah yang bekerja pada tahap imajiner atau fantasi dan simbolik atau hukum. Seperti yang sudah Lacan jelaskan melalui fase cermin, bayangan anak tentang dirinya yang tidak lengkap masih mendorongnya untuk mendapatkan kesatuan diri atau kepuasan tentang siapa sesungguhnya dirinya. Pada fase Oedipal, sang anak mulai meyakini bahwa hanya ibunya lah satu-satunya yang bisa mengerti dirinya, yang memberinya perhatian dan kepuasan, serta membuatnya merasa lengkap. Seperti pada ungkapan, kata ibu saya cantik atau ganteng. Apa yang ditawarkan oleh sang ibu untuk sang anak di sini semacam zona nyaman saat sang anak mulai meyakini bahwa dirinya adalah satu kesatuan dengan ibunya atau sebagai sumber kenikmatan. Seperti halnya fase cermin, ruang kontradiksi juga muncul saat sang anak semakin meyakini ibunya sebagai sumber dari kesatuan dirinya. Semakin pula dia menyadari bahwa sang ayah juga selalu sudah berada di sana sebagai fantasi yang selalu mengklaim sang ibu. Pada tatanan simbolik, sang anak juga mulai menyadari bahwa apa yang dia bayangkan tentang sang ayah bukanlah hanya tentang fantasi belaka, melainkan perwujudan langsung dari hukum simbolik atau sosial yang bekerja. Pada tahap ini, sang anak akhirnya menyadari bahwa dia akan selalu kalah dan tidak mampu meraih sang ibu. Kekalahan dan keputusasaan tentang kesatuan diri sang anak ini bukanlah awal dari kehancuran diri sang anak, melainkan justru yang menandai sang anak tentang ruang lain yang melampaui kenikmatan dan kesatuan diri. Bagi Lacan, gagalnya fase Oedipal bukanlah karena sang anak gagal mendapatkan perhatian penuh dari sang ibu, melainkan karena sang ayah tidak ada di sana untuk memediasi. Apa yang ditandai oleh sang ayah adalah tentang hukum yang di satu sisi memberikan batasan atau larangan, juga di sisi lainnya membantu melepaskan atau membebaskan sang anak dari fantasi mendasar tentang kepuasan serta kesatuan diri, dan pada akhirnya mulai melihat keluar dirinya ke sesuatu yang melampaui itu semua. Bukankah pada dasarnya struktur kehidupan manusia dibangun lebih banyak dari rasa kehilangan dan kekalahan daripada kesatuan dan kenikmatan? Setidaknya bagi Lacan, momen saat subjek mendapatkan hasrat untuk bertarung dan memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya dimulai dari rasa kehilangan dan bukan kesatuan. Fantasi yang jauh lebih berbahaya dari tidak adanya makna kehidupan adalah tentang kebutuhan untuk menjadi komplit dan berkesatuan terlebih dulu untuk mendapatkan makna kehidupan. Apa yang Lacan coba buktikan di sini ialah Oedipus Complex tidak hanya bekerja bertatanan narasi atau mitos, melainkan bertatanan real dan bahkan secara konkret maupun teknis memandu manusia keluar dari fantasi diri mereka.